Pertanyaan nggak? Ada yang bertanya nggak? Ya, saya bertanya. Oke. Dia not aman ya. Oke, kemarin sempat ramai tentang pendaki yang hilang ya. Oke. Selamat. Tim SAR udah 17 hari mencari-cari, nggak ditemukan. Bahkan tim SAR ke titik itu, tapi setelah 17 hari malah ditemukan. Itu kenapa sih bisa seperti itu? Oke. Terkadang yang kita anggap tabu itu sesuatu yang tidak harus dipercaya, tetapi ini adalah sesuatu fakta. Seseorang yang sudah pernah ke sana di hari yang sama, cuman berbeda tanggal saja. Kenapa tidak terlihat? Karena tadi ada batas waktu. Biasanya di tempat lembab yang seperti gunung, itu suka ada yang namanya perisai. Gerbang ke gerbang ke gerbang ke gerbang. Dan ada juga yang namanya terobosan doa yang nantinya akan membuka gerbang itu. Banyak sekali itu yang dialami itu sudah umum lah ya. Banyak orang mengetahuinya, tetapi kan tadi ini adalah salah satu alasan kenapa seseorang itu ditemukan di 17 harinya. 17 itu kan angka yang ganjil. Ganjil bukan genap. Tetapi kenapa di angka 17 ini almarhum ditemukan? Kalau saya mendengar lalu saya melihatnya, karena di situ ada sesuatu yang bersifat 17 rakaat. Jangan menggunakan logika saja, maka ingatlah dengan waktu, seperti itu. Kalau saya gambarkan ke angka lah ya, seperti itu. Harus diyakini. Pendaki yang hilang ini memang menurut pandangan Aki, memang sempat masuk ke portal lain hingga susah ditemukan gitu Mas. Iya, secara gaib, iya. Cuman ini kan hanya kita saja yang mengetahui. Berbicara kepada orang yang awam, mereka akan bingung. Percaya atau tidak, tetapi ini adalah sebuah fakta yang mana dilaluinya, dicari di depan matanya, kenapa tidak ada. Tetapi ketika di hari setelah 17 hari itu, kenapa dia ada di situ gitu. Dorongan doa, dorongan sajen, dorongan tadilah. Banyak orang-orang yang prihatin, lalu banyak orang-orang relawan dari tim SAR, para alim ulama, ustadz, dan digabungkan lah. Energi tersebut digabungkan pada akhirnya sesuatu yang terkasat materi membukanya. Seperti itu. Biasanya orang yang tersesat atau terjebak atau masuk ke portal lain itu tuh karena apa Ki? Apa karena memang makhluk gaib suka sama dia atau makhluk gaib ada sesuatu yang melanggar hingga? Iya. Gunung itu melambangkan sebuah kekuatan, keistimewaan yang mengandung energi yang sangat luar biasa, suci. Jadi kenapa orang yang datang ke gunung banyak tersesat? Kembali kepada awal, niat, lalu perjalanan. Apakah melanggar, apakah merusak, apakah ini adalah sebuah kodratnya? Kalau saya garis bawahi, gunung tempat di mana kita belajar kehidupan, berproses, perjalanan. Akan tetapi perjalanan tadi suka dikotori dengan berbagai macam perilaku, tata bahasa, penempatan, sehingga makhluk-makhluk yang di atas sana, di bukit sana, yang dianggap tabu, tapi mereka ada apapun, dimanapun, kapanpun. Entah itu di air, entah itu di tanah, di gunung, atau di langit. Tempat selalu dihuni oleh sesuatu yang tak kasat mata. Kita sebagai manusia yang diberikan adat dan budaya oleh leluhur kita, jagalah tata moral tersebut, jagalah ucap tekad laku lampahnya, agar semuanya untuk yang mempunyai adrenalin, pengalaman, naik ke atas gunung, menginspirasikah atau menjadikan sebuah momen pelajaran untuk kita berada di atas dan di bawah. Hati-hati, jagalah ucap tekad laku lampah, agar semuanya baik-baik saja. Terima kasih. Kita tahu kalau tempat jin itu di gunung dan di laut. Oke. Bisa diterang sosok apa sih yang biasa ditampakin di Gunung Slamet itu? Oke. Gunung Slamet adalah gunung yang sangat harus dijaga, karena Gunung Slamet adalah gunung yang menjadikan sebuah benteng, di mana benteng ini
satu pulau, tetapi akan menjadi 2 pulau. Salah satu sesepuh kita, leluhur kita, percaya atau tidak, tetapi ini adalah sebuah ajaran dari nenek moyang kita. Makhluk yang ada di wilayah Gunung Slamet, kalau kita lihat, besar, saya melihatnya besar, tinggi, besar perutnya, cabi ininya, seperti begini. Saya melihatnya seperti itu. Saya melihatnya sosok makhluk ini berada di sini, tetapi sesuatu yang jahil, yang hasut, yang dengki, kebanyakan di selah-selahnya, yang lembab. Itulah penghuni makhluk yang ada di Gunung Slamet. Pendek, kerdil, seperti orang pendek, boncel seperti itu. Saya melihat seperti itu. Dan Gunung Slamet itu dijaga oleh sosok makhluk yang tadi saya bilang tadi. Besar banget. Hampir setengahnya Gunung Slamet. Kenapa kalau di gunung itu jin itu lebih suka pada orang yang ibaratnya, kita tahu kalau di gunung kan panah-panah banyak gitu. Dia lebih suka kepada orang yang egois. Saya ibaratnya suka berkata-kata yang tidak pantas gitu. Iya, karena mereka akan melihat gen juga sih sebenarnya. Makhluk di gunung itu mereka akan melihat gen. Kayak DNA-nya nih, ini manis atau tidak. Kalau saya pernah naik satu gunung di wilayah Pandeglang, Banten, dan saya bersama teman-teman, dan teman saya ini ada yang namanya darahnya manis. Nah, sosok makhluk ini langsung mengejar. Cepat banget ngejarnya. Dan saya langsung istighfar. Ingat, jangan sampai bengong. Dari darah ini akan tercium. Jadi dia akan mengelabui dengan berbagai cara. Dia akan mengelabui dengan cara dia ini kayak semacam membelah jak, kayak ada jalan dua. Dia menyerupai dan sebagainya. Padahal itu tujuan dia itu untuk menjadikan teman. Dia lebih sering menampakkan waktu di siang, petang apa pagi atau malam? Kalau siang tidak, lebih ke arah jam 3, jam 4 jam 4 sore, jam 5 sore itu di pegunungan itu udah mulai keluar makhluk-makhluk seperti itu. Kalau pagi enggak, tapi lebih mengarah sore. Jam 3, jam 4, jam 5, jam 6 maghrib sampai jam 7, 8, 9 seperti itu. Kita juga sering mendengar kalau di gunung itu ada istilahnya pasar malam tuh. Oke. Kehidupan. Gunung itu lebih banyak disukai oleh sesuatu yang tak kasat mata. Makanya mereka banyak diam dan mempunyai tempat seperti sama dengan halnya dengan kita. Mereka punya jual beli kayak sayuran, makanan, rame. Dan bagi mereka itu segunung itu adalah satu pulau yang besar untuk mereka. Cuman kan tadi ada beberapa yang kerdil yang ingin mengelabui di mana mereka itu suka melihat, mencium aroma gen yang nantinya akan mereka esap. Waktu kemarin terakhir waktu hilangnya Ali Sapik itu sempat ranger atau tim SAR bilang ini padahal saya udah ini berapa kali, tapi ketemu di situ juga yang pernah dilewati dia. Okay. Apakah karena makhluk astral yang bisa ibaratnya menutup ini? Ya, sekali lagi saya turut berduka cita dan berbelasungkawa untuk almarhum Ali. Tapi kenapa almarhum ini tidak ditemukan di lokasi yang sama? Padahal lokasi itu persis di lokasi itu. Kenapa? Karena ada perisai gerbang gaib. Gerbang gaib yang harus kita lalui dengan cara tadi. Ada yang namanya sungkeman, ada yang namanya kayak kita sungkeman membawa sebuah sajen. Percaya atau tidak, ini adalah sebuah adat kepercayaan kita gitu. Bahwa gunung itu tempat suci, tempat kekuatan yang istimewa. Tempat yang berspiritualitas gitu. Orang yang sedang mempelajari dan menekuni di bidang satu proses gitu. Agung, gunung itu agung. Biasanya gunung Slamet
digunakan buat ritual untuk pesugihan, benar gak sih? Sebenarnya gunung itu bukan tempat pesugihan, akan tetapi apapun yang ada di gunung semuanya ada, gitu. Kenapa orang menyimbolkan gunung itu untuk pesugihan? Padahal filosofinya di dalam gunung itu ada air, ada emas, banyak lagi yang lainnya seperti itu. Tumbuh-tumbuhan dan tanah yang bagus, lembab. Kenapa disebut pesugihan? Ya karena tadi mungkin gunung adalah salah satu tempat untuk meminta. Kenapa? Kalau kita filosofikan gunung itu tinggi, lalu ketika kita meminta dekat dengan yang punyanya, maka akan terkabul. Seperti itu sebenarnya. Tapi ya mungkin orang-orang menganggapnya dulu adalah tempat-tempat untuk pesugihan sebagainya. Kembali kepada keyakinan saja sih. Ki, selain kita mau hiking ke gunung itu, Oke. selain kita membaca doa, harus ada ritual gak sih? Maksudnya apa gitu yang naruh lupa apa gimana, biar kan kata bilang biar selamat gitu, benar gak gitu? Ya, tergantung wilayah menggunakan atau tidak. Kepercayaan ini dianggap sangat rentan untuk diutarakan karena terkadang dari luar pulau itu menyeberang ke sana mereka tidak mengikuti aturan. Andai saja peraturan tersebut dibuat dengan ketat untuk kita menuju ke satu titik yang titik tersebut kita rindukan atau kita inginkan, tetapi harus menggunakan adat budaya yang mana kalau kita mau masuk ke tempat orang ucapkan assalamualaikum atau selamat sore atau permisi dan sebagainya, harus, karena itu salah satu tuntunan untuk menuju keselamatan seperti Gunung Selamat.